Febri Ardiansah ya, Jampitsus kafe dan rumahnya digeledah, viral beritanya. Ada uang berkoper-koper, dolar Singapura, dolar Amerika, plus ada emas batangan kurang lebih 74 kilo. Ya kisaran sekitar 1 triliun. Jampitsus yang namanya Febri Ferdiansah ini ya, kalau ngomong mulutnya sok suci, sok malaikat, ya sok perangi korupsi, ternyata hatinya iblis, jiwanya iblis, maling, bangsat, koruptor. Nah gitu. Lagi-lagi inilah Konoha. Saya nggak punya bahasa lain kecuali inilah Konoha. Ya kan, dipenuhi dengan pejabat-pejabat yang maling, yang koruptor. Nah, dan anehnya setelah rumahnya digeledah, setelah kafenya digeledah, tiba-tiba rumahnya dijaga oleh tentara. Rumahnya ditapal betis oleh TNI. Nah, coba. Harusnya kan rumah itu disegel pakai cross polisi itu kan, disegel, ya tidak boleh masuk ya, atau disita dalam pengawasan macam-macam. Nah, tapi kan dijaga sama polisi, coba. Dijaga sama tentara. Ini masih menjadi misteri, sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Piye kira-kira. Ini kalau kita ngomong keras, nanti ngeritik boleh, tapi harus ada etika. Coba, nganyel ke enggak? Jadi habis, kata-kataku habis. Kalau aku punya santet dan enggak dosa itu tak santet semua pejabatnya itu, tanpa terkecuali. Dari atas sampai bawah tak santet semua. Ya kan, seandainya aku punya santet. Seandainya enggak ada hukum, tak celurit ke abendasit. Nggak sabar, ya udah nggak punya bahasa lagi. Gimana ini? Mau manggil Prabowo, halo Prabowo, capek, bosen. Apa wapres, apalagi. Coba ijazah palsu terus bergulir. Sekarang Nadiem Karim terus bergulir, ya kan? Oke, kita biar nggak kemana-mana, kita fokus ke yang sekarang ini. Pripun? Boleh nggak dinepalkan? Boleh nggak di Sri Lankakan? Atau boleh nggak diperanciskan? Ngomong gini, Gus Nur radikal. Nanti saya yang kena delik. Repot kan? Repot, saudaraku. Ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini aku di penjara 4 tahun ini efeknya ini teman. Ini dulu aku kalau sebelum aku di penjara, kan aku sering ngonten gini kan tak banting laptopnya. Kalau nggak laptopnya, handphonenya tak banting. Ya kan, meledak. Keluar semua tuh bahasa-bahasa kotor tuh. Tapi setelah keluar dari penjara ini, sebisa-bisanya ngempet. Iya. Oke, teman-teman, kapan digantung di Monas? Kapan? Koruptor-koruptor itu digantung di Monas kapan? Ayolah, jangan cuma digeledah, kan? Nanti disidang, vonisnya sekian tahun, hilang. Sudah ya, jadi jelas ya. Jelas nggak? Ini Konoha, pejabatnya bangsat semua, maling semua, perampok semua. Ini Konoha ini. Masih kurang apa? Kalau ngeritik yang sopan gitu, kalau ngeritik yang beretika gitu, ngomong di depan saya tak culek matamu, serius saya. Ya, serius. Nggak ada etika, sama koruptor tuh nggak usah ngomong etika. Nanti kalau ngomong gini nanti di-banned YouTube-nya, dihapus videonya, kan repot. Coba belajar sama India itu. India itu kalau bikin film, nggak tanggung-tanggung. Coba lihat film India itu. Ya kan, musim pemilu, bikin film pemilu. Diceritakan seborok-boroknya pejabat pemilu. Diceritakan. Ya kan, Polri, Polda, Polsek di India itu diceritakan vulgar, nggak ada apa-apa, itu bebas. Coba di sini, bikin film tentang bobroknya polisi, bobroknya tentara, dilarang beredar filmnya.
Kan gitu. Menceritakan bobroknya pejabat, dilarang beredar filmnya. Hah? Kan susah hidup. Mau berkembang bagaimana negara kalau gini? Jadi negara ini kompleks. Sudah ngeri sudah. Udah nggak ada obatnya, nggak ada rumusnya. Yang bisa menyembuhkan bangsa negara ini tsunami. Ya, tsunami seperti bandang Nabi Nuh itu loh. Disapu semua, mati kabeh, kelelep. Itu baru sembuh Indonesia. Atau buminya tuh meletek. Tuh di istana sama di DPR tuh, sama di kantor jaksa itu, ya kan? Di Bareskrim itu buminya meletek, kantornya masuk, digulung sama likuifaksi, matek kabeh di kono, itu baru. Sistemnya mati, komputernya mati, signalnya mati, sistemnya mati, kuabe mati, Kapolrinya mati, Kapoldanya mati, Jenderal TNI-nya mati, ya mungkin presidennya mati, wapresnya mati, mati kabeh di kono, baru selesai. Ketua-ketua partainya mati di situ, baru selesai. Sembuh baru Indonesia ini. Ya, ini saking nggak nemu nih bahasa wisan. Nah, saya ngomong gini udah nggak nemu bahasa untuk menggambarkan betapa rusaknya ini, bobroknya ini Konoha ini. Pripun? Itu yang bisa menyembuhkan. Apa undang-undang? Tidak ada. Polri itu menurut undang-undang masa jabatan Polri itu cuma 5 tahun menurut undang-undang. Tapi Konoha, ya kan, dirubah undang-undangnya. Jadilah sekarang Listio Sigit itu udah 7 tahun, tidak ganti-ganti. Hampir masuk 8 tahun ini. Undang-undangnya 5 tahun. Jadi apa mau diharap saudaraku? Wis ya, jadi biar nggak ngelantur, ini hanya meramaikan, menggugurkan hujahku di hadapan Allah besok. Jadi besok kalau aku dihisap sama Allah, kamu waktu Jampitsus digeledah rumahnya, ketemu emas, kamu kok jegidek kayak Nur, cangkemmu, misalnya dihisap begitu. Aku punya hujah. Boten malaikat, saya nggak diem, saya ngonten, nah kan gitu ya. Karena kalau kita melihat kedoliman, kemunafikan, koruptor seperti itu, terus kita menang, kita diem, itu berat. Hisapnya berat. Melihat kemungkaran di depan mata, kita diem, hisapnya berat. Kan gitu. Maka Rasulullah menyarankan kalau kamu lihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Dengan kekuasaan, kalau mampu. Kalau nggak punya kekuasaan, cegah dengan mulutmu. Ngomong. Nah ini, sekarang ini aku dengan mulut. Tapi kalau kamu takut ngomong mencegah dengan mulut, minimal dengan hati. Maksudnya aku ngamuk walaupun di hati, protes. Tapi kata Rasulullah itu selemah-lemahnya iman. Nah ini sudah jegidek, lihat koruptor jegidek, lihat wapres pembohong jegidek, presiden pembohong jegidek. Kalau ada orangnya amar ma'ruf seperti ini malah dibully. Allah Nur. Kan repot. Di Konoha ini kan seperti ini. Oke saudaraku ya, semoga manfaat. Intinya satu lagi Allah buka aibnya bangsa ini ya, satu lagi. Dan saya yakin akan hilang seperti kemarin-kemarin. Kurang apa? Hambalang kurang apa? Senturi kurang apa? Apalagi? Jiwasraya kurang apa? EKTP kurang apa? Banyak sekali korupsi-korupsi di Indonesia ini yang sampai sekarang nggak selesai. Nanti ini nggak selesai hilang lagi nih, digeledah malah dijaga sama tentara. Tapi kalau rakyat dikejar sama sensus, penghasilanmu berapa, rekeningmu berapa saldonya, gajimu piro, listrikmu piro, rakyat diubek-ubek sama sensus, matamu asu kabeh.